Senja dan Kei baru saja keluar dari kamar mandi, masih utuh. Mereka mandi bersama, Kei yang meminta. Kini Senja keluar kamar mandi dengan tersipu malu, rambut yang basah karena keramas, dibalut handuk kecil. Kei tersenyum sumringah, ia mengekori Senja hanya dengan handuk melilit di pinggangnya. Rambut gondrongnya nampak setengah kering. Tubuh tinggi berkulit putih susu, dan berhias otot perut yang nampak kokoh dan lengan-lengan yang menonjolkan kekuatan itu sepertinya amat bahagia. Aku bantu mengeringkan rambutmu, tawar Kei. Baik, Mas. Senja duduk di bangku kecil menghadap ke meja rias minimalis dengan cermin tinggi. Kei mulai membantu Senja untuk mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer. Mas, hendak berjamaah salat maghrib ke masjid? Tanya Senja, masih malu sebetulnya. Tidak, sayang, aku salat di rumah saja, menjadi imam kamu. Kei tersenyum dan melihat Senja sekilas dari pantulan cermin di hadapan mereka. Terima kasih. Senja menatap Kei sejenak dari pantulan cermin, lalu ia kembali menunduk saat pandangan matanya bertemu pandangan maskulin milik Kei. Masih malu-malu saja. Mas, cukup, aku tambah malu, protes lembut Senja, dengan menutup wajahnya menggunakan selembar tisu yang baru saja dia ambil dari tempatnya. Maaf, sayang, kamu lucu sih. Sudah selesai nih, ujar Kei sembari menyeringai. Mari, aku bantu mengeringkan rambutmu juga. Mas, Kei sayang. Oke, what? Kei nampak terkejut. What, maksud Mas? Tanya Senja, pasalnya Kei bicara dengan suara keras. Apa? Tadi, kamu memanggilku apa? Tanya Kei, merasa ada yang asing dengan pendengarannya. Aku bantu mengeringkan rambutmu, Mas. Ujar Senja kembali, menjawab pertanyaan Kei. Tidak, bukan itu yang aku dengar tadi. Kalau tidak salah dengar kamu panggil aku, Mas Kei sayang. Itu Mas sudah mendengar, tidak perlu diulangkan. Tanya Senja dengan tangannya mulai sibuk menyibak rambut Kei. Ulangi, sayang, aku mau mendengarnya lagi, pinta Kei dengan lembut, lebih kerengekan. Tidak mau, aku istrimu, bukan para bodyguardmu. Yang bisa diperintah seenaknya, protes lembut Senja sembari mengekeh. Aku tahu kamu istriku, aku tidak sedang memerintahmu, sayang. Aku sedang minta tolong mengulang kata-kata yang tadi kamu ucapkan. Kei meluruskan kata-katanya. Aku sudah lupa, Mas. Seringai Senja nampak lucu, Kei melihat itu di dalam pantulan cermin. Ayok dong, sayang, pinta Kei kembali. Tidak mau, Senja meletakkan hair dryer yang ia pegang di atas meja rias, lalu berjalan mundur sembari meledek Kei dengan menjulurkan lidahnya ke arah Kei yang menatapnya di cermin. Sayang, minta dikelitik nih. Agar bicara, Kei berdiri dari duduknya, lalu ia mengejar Senja. Gak kena, emang enak. Wah, betul nih ngeledek suaminya. Belum kena jurus kelitikan bucin. Kalau sampai kena, aku pastikan kamu akan makin nempel sama aku. Ancam Kei. Kelitikan apa itu? Ada-ada saja, baiklah kejar aku, Mas. Hingga dapat, pingin tahu rasanya kena kelitikan yang Mas sebutkan tadi. Tantang Senja, dengan kembali menjulurkan lidahnya. Oke, tunggu hingga kena, kamu akan tahu bagaimana rasanya. Akhirnya Kei dan Senja main kejar-kejaran, naik turun ke atas tempat tidur, lalu berlari mengelilingi tempat tidur hingga meja rias. Sesekali mereka saling tertawa saat tangan Senja hampir tertangkap Kei. Mereka berdua, sedangkan yang Senja kenakan, tali simpulnya sudah lepas dan ia tidak sempat kembali mengikatnya. Senja pun menggunakan tangan kanannya untuk menyatukan belahan batrobe tersebut. Napas keduanya mulai tidak beraturan. Kei dapat meraih tangan Senja, dan langsung memeluknya. Nah kena, ujar Kei. Yah, kok kena sih? Protes Senja dengan tertawa lepas. Kei yang melihat Senja tertawa di dalam cermin yang menampilkan mereka berdua pun untuk sesaat tertegun. Kecantikan Senja makin terpancar jelas. Mas, mau dibawa kemana? Pekik Senja yang menyadari tubuhnya diangkat Kei menuju tempat tidur. Katanya mau tahu jurus kelitikan bucin, nah, sekarang saatnya. Kei meletakkan Senja di atas kasur dengan posisi telentang dan Senja segera menutupi tubuhnya, karena yang ia kenakan tersingkap hingga atas. Mas, ampun, Mas, sudah, aku nyerah. Katakan, atau aku tidak akan berhenti. Ancaman yang dibarengi tawa renyah Kei. Mas, dengar, ada suara di arah luar. Kecoh Senja hingga Kei menghentikan gerakan tangannya. Senja yang merasa memiliki kesempatan untuk menghindar dari Kei, ia berguling ke sisi kasur yang kosong. Namun dengan cepat, Kei menindih tubuh Senja yang tengkurap. Beberapa detik posisi itu tidak berubah,
Kei makin menekan tubuhnya mengikis jarak antara tubuh depan dirinya dengan tubuh bagian belakang Senja. Sayang, suara Kei berubah. Mas, jangan. Senja panik, ia tidak bodoh. Ya sudah, lepaskan aku. Kikis Senja. Sayang, jangan bergerak. Aduh tambah, protes Kei, terdengar tidak jelas. Mas, azan maghrib tuh, mari wudhu. Senja mengalihkan perhatian Kei yang hampir tidak dapat mengontrol dirinya. Kebetulan azan maghrib berkumandang merdu di speaker masjid. Aku akan lepas. Tetapi ucapkan kata-kata tadi sekali lagi, ucap Kei dengan suara serak dan terbata. Baik, Mas, aku ulang, geser dulu tubuh Masnya. Pintas Senja, Kei pun menurut, walaupun terpaksa harus kehilangan posisi. Kei menyetabilkan napasnya yang turun naik. Senja segera duduk di sisi tubuh Kei, yang agak condong ke belakang dan memamerkan dada kokohnya di hadapan Senja tanpa ragu, kedua tangan sebagai tumpuan dari tubuhnya. Tadi aku bilang, Mas Kei sayang. Tapi aku mau panggil Mas, dengan sebutan Ai. Dari kata Ayang, terang Senja, namun setelahnya menunduk malu. Kei tersenyum sumringah mendengar pengakuan Senja. Lalu ia ke posisi duduk, tangan kanannya mengangkat dagu Senja. Terima kasih, sayang. Aku senang mendengarnya, setidaknya panggilan, Ai, jauh lebih baik dan terdengar berbeda dari panggilan, Mas, karena pelayan rumahku, juga memanggil aku, Mas. Ujar Kei. Mas tidak keberatan, bukankah itu terdengar lebay? Ahaha, lebih baik kamu menjadi lebay daripada kaku. Tawa Kei membuat Senja gemas. Tentu Ai, mulai saat ini, aku mau lebay di hadapan kamu. Boleh, Ai, sudah iqomah, mari wudhu. Senja yang tidak pernah terlambat untuk salat, ia gedubukan menarik Kei kembali ke kamar mandi untuk wudhu. Asteris. Selepas Isya, Kei dan Senja menikmati camilan yang dipesan melalui aplikasi GoFood, di balkon kamar mereka. Kei merebahkan tubuhnya di pangkuan Senja. Sebelum bertanya apapun, lantunkan sebuah ayat, sayang. Aku rindu suara merdumu. Pinta Kei. Mau request, surah apa? Tanya Senja. Surah Al-Quran yang pertama kali aku dengar. Balas Kei. Kamu mengingatnya. Surah apakah? Tanya Senja kembali. Kei memejamkan mata sejenak, ia mengingat surah Al-Quran yang pertama kali ia dengar dari bibir Senja, ketika pertama melihat Senja di pantai. Al-Asr, ya aku ingat, ketika itu suara merdumu, berpadu dengan deburan ombak dan juga tempiasnya cahaya jingga lembayung Senja. Senja tersenyum manis, tanpa bicara ia langsung melafalkan basmalah. Lalu ia melantunkan surah Al-Asr dengan merdu, tangan kanan Senja membelai lembut kening Kei dan membawa rambut Kei ke belakang kepala. Kei memejamkan matanya, ia meresapi suara Senja yang membuatnya merinding takjub. Sudah, mau dibacakan surah apa lagi? Tanya Senja, setelah selesai. Nanti saja, menjelang tidur. Aku suka dinina bobokan dengan suara merdumu baik dalam melafalkan solawat atau ayat Al-Quran. Ujar Kei dengan membawa tubuhnya duduk, lalu ia mengecup kening Senja lama. Baiklah, mau bicara apa? Sambung Kei menatap lembut wajah Senja, setelah melepaskan bibirnya dari kening Senja. Ayang kok tahu, kalau yang tadi ngobrol sama aku itu, Kang Harits. Tanya Senja, sebetulnya pertanyaan ini sudah memenuhi benaknya dari sejak ia berangkat ke Jakarta. Namun, Senja berusaha menahannya. Tadi siang, aku sempat takut, Ayang akan cemburu dan menghajar Kang Harits, karena sedang menyapaku. Jujur Senja. Kei tersenyum simpul, lalu ia menarik Senja merapat pada tubuhnya. Membelai sayang kepala Senja, yang kini bersandar di dadanya. Malam kemarin, jujur saja, aku berkelahi dengan Ansar. Astagfirullah, Kak Ansar. Senja terkejut. Iya Ansar, aku tidak bisa mengontrol emosi mendengar perkataannya. Lalu Senja menarik kepalanya dari dada Kei dan kini ia menatap wajah Kei sendu, pantas saja, ada sedikit lebam di sudut bibirmu, Lalu luka di kening, sebenarnya aku ingin bertanya dari sejak tadi siang namun, ragu, lirik Senja, jemarinya menyentuh wajah Kei dengan hati-hati. Tidak sakit, sayang, sudah diobati ayah pakai cinta, kelakar Kei. Bisa saja, Kei tersenyum, lalu ia menceritakan semua kejadian kemarin siang, hingga dia tiba di rumah Senja, Ansar bertamu dan karena kata-kata Ansar maka dirinya dengan Ansar berkelahi. Tidak lupa, Kei menceritakan tentang Harits. Bahwa Kei mengetahui keseluruhan tentang Harits dari orang tua Senja. Kei memang tahu, ada seseorang yang ingin melamar Senja,
ketika dia datang mengaku sebagai suaminya dan akhirnya Senja memilihnya. Namun mengetahui tentang Harits baru tahu semalam, ayah Senja hanya tidak ingin Kei salah paham akan Harits jika pergi ke pesantren dan bertemu dengan Harits, bahkan ayah Senja memperlihatkan foto Harits. Maaf, ucap Kei pelan. Maaf untuk apa, Ai? Tanya Senja. Untuk pernikahan kita. Akhirnya, aku tahu, kita tidak pernah menikah sebelumnya dan aku sudah mengingat bagaimana aku bisa bertemu denganmu, mengenalmu. Namun, rasa cintaku memang betul-betul tumbuh saat pertama kali aku berjumpa denganmu, ketika mendengar suara merdumu. Atas pernikahan ini, aku mohon maaf. Aku telah memaksakan kehendak, sungguh aku hanya mengingat kamu, bahwa kita sudah menikah sebelumnya, ujar Kei dengan suara pelan penuh penyesalan. Tidak Ai, baik pertemuan ataupun pernikahan ini, tidak serta-merta terjadi karena kebetulan. Ada campur tangan Allah di dalamnya, ini sudah menjadi ketentuan Allah. Kuasa Allah memang sulit dijabarkan dengan nalar dan logika. Tugas kita sebagai manusia, hanyalah menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Tutur Senja. Termasuk pernikahan ini Ai, aku ikhlas menikah denganmu. Jangan ada kata maaf, Ai. Kamu tidak pernah melukai siapapun, aku bahagia menikah denganmu. Aku bangga, bahwa aku dijodohkan denganmu, oleh Allah, sambung Senja kembali. Jadi, kamu tidak menyesal, dengan pernikahan ini? Tanya Kei. Ana uhibuka filah, Ai. Senja itu menandakan bahwa tidak ada penyesalan darinya. Ana uhibuki filah, juga sayang. Balas Kei, tersenyum dan lalu mengecup kening Senja. Kei lega sekarang, bahwa tidak ada penyesalan apapun dari pernikahan mereka. Jujur saja, sejak aku bertemu denganmu di pantai itu, ada hal yang menarik darimu. Hanya saja aku sadar, walaupun tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Akan tetapi jika kamu bukan takdirku, maka aku harus ikhlas. Kun fayakun Allah menjadikan kamu takdirku, pada akhirnya. Aku terkejut juga bahagia, ujar Senja. Aku, sama sekali tidak menyesal dengan pernikahan ini, Ai. Justru aku menyesal karena aku terlambat bertemu denganmu. Mengapa tidak dari dulu? Senja menyeringai. Kini aku paham, mengapa kamu memberikan sebuah syarat dalam pernikahan kita. Aku akan berusaha secepatnya sembuh, agar kita memiliki rumah tangga yang betul-betul utuh, sayang. Ucap Kei. Ai, dengan doa dan usaha, aku yakin ingatanmu akan segera pulih, bersabarlah lagi. Sungguh aku mohon maaf, jika kamu harus masih menunggu. Mata Senja berkaca-kaca, Kei mengecup kedua mata Senja. Tidak, bukan aku yang menunggu, akan tapi, kamu yang menanti kepastian dari kesembuhanku. Maafkan aku sekali lagi, tandas Kei. Jangan ada kata maaf lagi, Ai. Nikmati saja prosesnya. Kap, Kei sungguh terkejut, akan tetapi dengan cepat segera membalasnya. Mulai nakal ya. Kei menjentikkan jari telunjuknya di hidung Senja, sesaat setelah pagutan mereka terlepas. Kan Ayang, yang mengajari aku nakal. Goda Senja, membuat Kei tidak tahan ingin segera buka-bukaan kembali dengan Senja malam ini. Sayang, Boboyo, besok siang baru ke rumah Mami, aku memiliki kejutan untukmu di sana. Kejutan apa, Ai? Tanya Senja dengan polosnya. Kalau aku beritahu sekarang, bukan kejutan lagi dong. Kei tertawa. Ish, Ayang nakal. Aku memang selalu nakal, kamu kan sudah tahu. Bolehku ulang siaran langsung tadi siang ya? Tahap kedua aku buat kamu tidak suci, namun tetap bersegel. Kita nakal bareng sayang, ujar Kei membuat pipi Senja merona tiba-tiba. Aku suka dinakali kamu Ai. Lakukanlah. Senja menelusupkan wajahnya di lengan Kei. Kei tertawa sambil mengangkat tubuh Senja, masuk ke kamarnya dan malam ini mereka kembali mengulang aktivitas tadi siang membuat Senja tidak suci namun, masih bersegel. Asteris. Keesokan siang, Mama, Ayah, Senja begitu sumringah ketika sampai di rumah mertuanya, ayah dan mamanya telah berada di sana. Setelah saling berpelukan mereka pun mengobrol bersama. Ini kejutannya Mas. Senja menoleh pada Kei, dan Kei mengangguk dengan santai. Ayah dan Mama Kok sudah ada di sini. Kemarin siang kami berangkat, tiba di sini sore. Jawab Mama Senja. Ayah Kei sengaja tidak pergi ke kantor, dia ingin menikmati, lengkapnya kehangatan keluarga. Ia sadar, sejak Senja hadir, ternyata arti penting dari kebersamaan itu lebih baik dari apapun. Kei membiarkan Senja berbincang dengan orang tuanya. Kini ia menghampiri Willy yang sedang asik dengan laptopnya di taman samping rumah itu. Bang, bagaimana berkas-berkas kuliah Senja? Tanya Kei memulai percakapan. Sudah rapi,
Mas, tinggal masuk kampus saja. Minggu depan perkuliahan sudah dapat dimulai, jawab Willy. Oke, terima kasih Bang, lalu dengan pekerjaanku. Tanya ke kembali. Mulai Senin, Mas akan masuk perusahaan. Ayah Mas Kay langsung mendapuk Mas sebagai CEO HZ Corp. Apakah itu tidak berlebihan? Tidak bisakah? Aku mulai dari bawah. Misalkan, manajer, tanya Kay dengan tatapan serius. Tidak bisa Mas. Ini sudah menjadi ketentuan. Toh cepat atau lambat, perusahaan itu akan jatuh ke tangan Mas. Dan ayah Mas, sangat bahagia dengan kehidupan Mas saat ini. Jauh lebih baik dari sebelumnya, ujar Willy. Baiklah, lalu, selain Arka, siapa yang akan mendampingiku? Tanya Kay kembali. Saya Mas, jawab Willy tegas. Kay mengangguk. Mana Arka? Sedang pulang kampung Mas, kemarin dia minta cuti pada Bapak, untuk pulang kampung selama 2 minggu. Wah lama amat, kasih dia cuti 3 hari saja. Setelah itu paksa kembali kemari, protes Kay. Ahahaha, rupanya Mas Kay sudah terkontaminasi kearogansian Bapak. Ledek Willy, hingga Kay menjengit kaget, karena mendengar Willy tertawa dan meledek dirinya. Has, mau dikutuk papi kamu Bang. Jadi asisten durhaka. Mereka tertawa, baru kali ini Kay bicara santai dengan Willy dan ya satu sifat Willy yang baru saja Kay kenal. Ternyata di balik perangainya yang dingin, dia juga konyol. Namun, ada yang perlu Mas Kay waspadai, ucapan Willy tiba-tiba serius. Lalu Willy mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Apa itu Bang? Tanya Kay. Perempuan ini, namanya Raila. Siapa dia? Tunangan Mas Kay. What? Kay menegang. Ia pernah mendengar dari Arka jika ia memiliki tunangan. Apakah perempuan itu